Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Sifarif dengan NIM 2248201113 dari kelas 6 C Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari mata kuliah Teknologi Bahan Alam yang diampu oleh Bapak Hari Ade Saputra MSI. Baik, langsung saja ke slide. Yang pertama, definisi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung di dalam tanaman. Minyak ini disebut juga minyak menguap, minyak enteris, dan minyak esensial karena pada suhu kamar mudah menguap. Istilah esensial dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya. Minyak atsiri terkandung pada satu bahan tanaman, pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis minyak atsiri. Ciri utama dari minyak atsiri yaitu senyawa yang berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap, dan menghasilkan aroma tertentu. Metode yaitu metode destilasi air, destilasi uap, pres, pelarut organik, enfluorasi, meserasi lemak panas. Berikut adalah keterangan dari metode dari destilasi, pres, pelarut organik, selanjutnya enfluorasi dan meserasi lemak panas yang dapat teman-teman lihat. Vaksinasi. Vaksinasi berasal dari kata fraction atau bagian, secara harfiah dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memilah-milah atau memisah satu kumpulan menjadi beberapa bagian, atau lebih mudahnya dapat dikatakan sebagai proses pembagian kelompok. Tujuan dari vaksinasi yaitu mendapatkan fraksi tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif, melakukan isolasi atau pemisahan suatu senyawa metabolit sekunder tunggal. Macam-macam vaksinasi yaitu kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, kromatografi kolom, vacuum liquid kromatografi, stress exclusive kromatografi, solid phase extraction. Berikut adalah gambar contoh dari kromatografi lapis tipis. Kegunaan dari KLT ada beberapa, yaitu pengecekan yang cepat terhadap komposisi campuran untuk menentukan kondisi percobaan dari kromatografi kolom, untuk mengetahui kesempurnaan suatu reaksi, untuk identifikasi obat, tanaman, preparat biokimia, dan mendeteksi kontaminasi dan pemalsuan. Kekurangan dan kelebihan dari KLT, kelebihannya yaitu waktu relatif cepat, 15-60 menit, simpel, jumlah zat yang diperiksa cukup kecil, kondisi kromatografi untuk observasi resolusi senyawa, tidak perlu ruang yang besar. Kekurangannya tidak digunakan untuk senyawa volatil. Pemurnian. Pemurnian merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya, pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran atau larutan. Tingkat kemurniannya yaitu 95-100%. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia, yaitu fisika tidak mengubah zat selama pemisahan, sedangkan kimia suatu komponen atau lebih diaksikan dengan zat lain sehingga bisa dipisahkan. Teknik pemisahan ini pun bergantung pada jenis, wujud, dan sifat komponennya. Pembagian kemurnian ada rekristalisasi, yaitu pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan di dalam pelarut. Prinsip kerjanya yaitu dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkan pada suhu tertentu. Kelebihannya dapat memberikan perbedaan daya larut yang cukup besar antara zat yang dimurnikan dengan pengotor, tidak meninggalkan zat pengotor pada kristal. Sedangkan kekurangannya, larutan yang dipisahkan harus memiliki daya larut yang lebih besar. Lanjut ke dekantasi, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi atau penuangan langsung, atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi. Kelebihannya, desain dan alat operasional lebih sederhana, aplikasi luas untuk berbagai keperluan, sedangkan kekurangannya hanya dapat memisahkan campuran yang tidak tercampur, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang berupa larutan dengan massa jenis yang mirip. Selanjutnya, definisi sublimasi yaitu suatu proses senyawa yang mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Dilakukan dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Kelebihannya digunakan untuk memisahkan senyawa padat yang dapat menguap dan tidak bisa dipisahkan dengan metode lain, mempunyai hasil pemisahan yang murni. Sedangkan kekurangannya hanya diterapkan untuk memisahkan campuran senyawa padat yang dapat menguap. Selanjutnya, tidak digunakan untuk memisahkan campuran padat yang perbedaan titik didihnya rendah. Selanjut ke komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai bahan atau cara untuk menentukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Perhitungan dan komputasi umumnya dilakukan dengan menggunakan pena dan kertas atau kapur dan batu tulis. Namun, sekarang kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. Jenis-jenis komputasi terbaru yaitu penemuan obat baru, data base tanaman, prediksi aktivitas obat, prediksi farmakologi obat, dan molekular docking. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dari hasil resume saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.